Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG PAI batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, saya Sri Rahayu Tanjung, mahasiswa PPG PAI batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidempuan dengan NIM 2521101242. Saya guru pendidikan agama Islam di SMA Swasta Pemda 1 Gunung Sitoli. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka memenuhi tugas penilaian uji kinerja PPG PAI batch 2 tahun 2025. Demikian perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita menyerahkan diri kepada Allah dan juga kita sebagai anak yang mencintai, anak bangsa yang mencintai Indonesia, negara kita menyanyikan lagu Halo-Halo Bandung. Kepada ketua kelas, bisa disiapkan. Stand up, please. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan kita, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan shalihan. Amin. Sekarang mari kita menyanyikan lagu nasional yaitu Halo Halo Bandung. 3, 2, ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan hati, mari berebut kembali. Greet to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Oke, baik. Coba perhatikan kanan dan kirinya. Apabila masih terlihat ada sampah, maka silahkan dipungut dan dibuang ke tempat sampah yang sudah disediakan di ujung kelas. Saya lihat dulu. Nah, lihat bangkunya, mejanya, entah sudah sama dengan yang di depannya. Bisa cek dulu ya. Oke, Miss. Good morning, Miss. Asmiranda, Hadir, Miss. Dimas, Hadir, Miss. Faris, Hadir, Miss. Maya, Mikail, Hadir, Miss. Haida, Hadir, Miss. Reno, tidak hadir. Sakit ya? Iya, Miss. Rizka, Rizka Ramadhani. Hadir, Miss. Oke. Baik, berarti Reno sakit ya? Iya, Miss. Oke. Mari sama-sama kita doakan Reno, semoga Reno cepat sembuh dan kembali beraktivitas
aktivitas bersama kita dalam kegiatan belajar mengajar. Oke, sebelum itu kita mau tadarus dulu, kita mengulang-ulang hafalan kita. Kita tadarus bersama 3 huruf saja. Tahu kan 3 huruf? Tahu, Miss. Oke, sama-sama ya dari Al-Ikhlas dulu. 1, 2, 3, bis. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, alhamdulillah. Semoga apa yang kita baca hari ini kita dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Oke, baik, sebelum kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini, nah, Miss mau bertanya dulu. Siapa yang tahu tentang apa itu syu'abul iman? Ada yang tahu? Nah, boleh sekarang. Oh iya, boleh. Oke, boleh. Oke, baiklah. Mungkin tadi kata si Rizka, syu'abul iman syu'abul iman itu termaksud dari rukun iman. Ya, nanti kita simpulkan masing-masing. Nah, selanjutnya pertanyaan Miss. Siapa yang di antara kalian ini tahu apa itu iman, Islam, dan ihsan? Ada yang mau ngasih pendapatnya? Ya, boleh Abdul. Jadi kalau menurut saya iman itu kepercayaan, kalau Islam itu agama, kalau ihsan itu hal atau perbuatan yang lain. Iya, boleh. Tepuk tangan dulu. Dari kesimpulan yang kalian sampaikan tadi, apa yang kalian bilang tadi, dan juga apa yang disimpulkan tadi, maka saat ini kita akan masuki pembelajaran memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman atau Cabang-cabang iman. Oke, baik. Sebelum itu kita ketahui dulu apa tujuan pembelajaran yang akan kita jalani untuk di hari ini. Bisa minta tolong sama Pak Lis baca dulu apa tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menganalisis makna syu'abul iman atau cabang-cabang iman, pengertian, macam, dan manfaatnya. 2. Peserta didik mampu mempresentasikan makna syu'abul iman atau cabang-cabang iman. 3. Peserta didik mampu meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya. 4. Peserta didik mampu membiasakan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab yang merupakan cabang iman dalam kehidupan. Ya, terima kasih. Ya, itu tadi tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, misalnya
Apakah siap untuk belajar hari ini? Siap untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan? Siap, Miss. Ya, sesuai dengan judul kita adalah tentang Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan. Oleh karena itu, berbuat baiklah karena kebaikan akan kembali kepada kamu semua. Siap? Siap, Oke, kita mulai. Di atas ini ada infografis. Ada ayo amati. Ada iman, ada lisan, ada hati, ada perbuatan. Di bawahnya lagi ada. Nah, ada 7, 40, 30. Nah, coba perhatikan dulu. Sudah? Sudah dan Miss. Nah, siapa di antara kalian yang mau menyimpulkan apa sih di atas ini? Apa iman ini? Apa lisan ini? Apa angka 7? Ada? Ya, boleh. Iman itu artinya percaya. Iman itu terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama lisan, hati, dan perbuatan. Lisan itu terdiri dari 7 cabang iman. Hati itu terdiri dari 40 cabang iman. Perbuatan itu terdiri dari 30 cabang iman. Nah, lisan itu contohnya seperti bertutur kata yang baik. Hati itu seperti iman kepada Allah, kepada malaikat, kita Allah, Rasulullah, hari akhir, dan qada dan qadar. Sedangkan contoh untuk perbuatannya itu seperti sholat, zakat, dan berbuat baik kepada Islam. Ya, oke. Ya, mungkin hanya itu saja ya. Sudah mencakup dari Aida dan juga Hanum. Nah, boleh kita tepuk tangan dulu. Selanjutnya. Nah, di sini ada tadabbur. Silahkan kalian perhatikan, cermati gambar-gambar berikut ini, lalu tulislah kesimpulan di buku masing-masing. Nah, menurut kalian gambar pertama ini apa? Ngapain? Yang kedua juga sedang apa? Dan dihubungkan dengan cabang-cabang iman. Dia masuk ke mana? Nah, coba dibaca, cermatilah gambar berikut ini. Tulis kesimpulan apa yang kamu dapat dari gambar tersebut. Apakah kalian sudah menerapkan sikap yang sesuai yang ditunjukkan dalam gambar tersebut? Jelaskan. Nanti Miss tanya dan Miss tunjuk. Boleh juga menunjuk tangan sendiri. Miss kasih waktu selama 5 menit. Boleh. Iya, boleh. Sudah. Oke, nah tadi kan Miss bilang kan, Miss tunjuk atau ada yang mau mengajukan diri? Ada? Ada? Nah, siapa? Saya Miss. Oh, iya. Boleh bilang. Oke, baik. Dari gambar yang pertama kita tahu itu sedang mengaji, yang dimana mengaji itu adalah perbuatan lisan. Nah, sedangkan di gambar kedua itu seorang anak sedang membatalkan puasanya, padahal itu bukan jam untuk membatalkan puasa. Oke. Kasih ya Dila. Ya, boleh tepuk tangan dulu? Oke, ada lagi untuk gambar. Kan gambar 1, 2 kan tadi sudah. Bagaimana dengan gambar yang 3 dan 4? Apa ada lagi yang mau? Ya boleh. Silahkan. Baik, di sini dari yang saya amati dari gambar ketiga itu di mana seseorang sedang mengalami musibah dan sedang berdoa dan meminta kepada Sang Maha Pencipta agar diberikan kemudahan dan ketabahan dalam musibah yang sedang dialaminya, di mana ini masuk kepada cabang iman dan pada bagian hati. Iya, oke. Dan yang gambar yang terakhir yaitu di mana seseorang sedang mengapresiasikan lingkungan yang bersih yang masuk kepada cabang iman lisan. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan lagi? Sudah siap kan? Sudah siap semua? Nah, yakin Miss pasti jawaban kalian berbeda-beda satu sama lain. Nanti jawaban itu akan kita kumpul dan akan Miss nilai. Oke? Selanjutnya, setelah sudah selesai materi kita, habis materi kita ini, maka kita akan melaksanakan tugas kelompok. Bagaimana kelompok 1? 2? 3? Oke.
menggunakan LKPD. Nah, di sini LKPD-nya dengan judul dengan judul iman tapi masih malas beribadah. Soalnya, nah, deskripsi permasalahan. Silakan kamu baca permasalahan yang ada ini. Sudah? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan kembali. Apa makna iman menurut pandangan Islam? Tadi kan sudah kita jawab. Ini mengapa seseorang bisa beriman tapi malas beribadah? Ya, sudah kan? Silakan kamu jawab masing-masing dari kamu. Dan nanti juga di depan. Iya, oke. Jadi dalam pembagian kelompoknya ada kelompok Utsman bin Affan, kelompok Umar bin Khattab, dan kelompok Abu Bakar. Kelompok Abu Bakar. Nanti diskusi soal-soalnya dan silahkan jawab. Dan nanti akan dipresentasikan. Oke, mana dia kelompok Umar? Usman? Ada kendala? Ada Ini di bagian soal nomor 3. Mau seminar itu langsung di lingkungan yang mana ya? Iya, di lingkungan sekolah. Oh, Oke, oke. di lingkungan sekolah. Tapi tidak tertutup juga kemungkinan untuk di lingkungan kampus. Oke, anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang giliran untuk menampilkan hasil kerja kelompok kalian. Sudah siap? Siap. Oke, baik. Ada yang mau duluan menampilkan presentasinya? Iya. Boleh. Kelompok Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Abu Bakar ingin mempresentasikan jawaban kami. Yang pertama akan disampaikan oleh April kepada teman kami. April, dipersilakan. Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan pertama itu, apa yang kamu ketahui tentang iman? Nah, iman ini tentu sudah tidak asing bagi kita ya. Nah, iman itu adalah keyakinan atau kepercayaan yang teguh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang kedua akan dijawab oleh teman kami pada sekarang. Sebutkan 3 contoh perilaku malas beribadah yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu menunda atau meninggalkan sholat zuhur dan asar. Kedua, tidak ikut serta dalam kegiatan keagamaan di sekolah seperti sholat berjamaah. Ketiga, lebih memilih bermain atau mengobrol saat waktu sholat tiba. Baik, itu saja presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan. Kita kembali ke tempat. Oke, selanjutnya yang akan ditampilkan adalah kelompok 2, presentasi dari kelompok 2. Mana kelompok 2? Iya, kepada kelompok 2 disilakan. Kelompok 2 disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yaitu kelompok Umar bin Khattab ini mempresentasikan hasil diskusi kami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di slide di atas. Yang dimana pertanyaan nomor 1 itu, mengapa seseorang bisa beriman tetapi masih malas beribadah? Jawaban dari kami yaitu, seseorang bisa malas beribadah itu karena iman adalah keyakinan dalam hati. Iman yang kuat harusnya mendorong seseorang untuk beribadah. Tetapi ada faktor-faktor yang lain yang dapat mempengaruhi seperti 1. Godaan duniawi, 2. Kekurangan kesadaran, 3. Lingkungan. Lingkungan yang kurang mendukung bisa mempengaruhi semangat untuk beribadah seseorang. Baik, saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan nomor 3. Tuliskan makna dari ayat atau hadis tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Makna dari ayat atau hadis tersebut adalah kehidupan sehari-hari. Pertama, iman harus tercermin dalam perbuatan kita sehari-hari.
Kedua, kita harus selalu berusaha untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk. Dan terakhir, bahkan perbuatan baik yang kecil dan sederhana pun bisa menjadi bagian dari iman. Baik, itulah diskusi kami, hasil dari diskusi kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan. Boleh bertanya, Pak? Bisa. Ini saya dari kelompok Bapak ingin bertanya, kan katanya tadi kan salah satu solusi yang bisa dilakukan remaja garasi beribadah itu kan apa tadi yang pertama memahami. Nah, tentu gimana ya, memahami itu kan pribadi-pribadi masing-masing kan yang dapat mengamali seperti apa ibadah. Nah, bagaimana cara kita sebagai remaja menyadarkan seseorang untuk bahwa beribadah itu adalah hal yang wajib. Baik, izinkan kami untuk menjawab pertanyaan dari kelompok Abu Bakar. Cara kita untuk memberikan pendapat, pemahaman kepada orang bahwa ibadah itu penting adalah dengan memberikan dia pemahaman bahwa ibadah, contohnya sholat, adalah tiang agama. Tanpa ibadah ataupun sholat itu, agama kita tidak akan bisa berdiri. Aku udah paham. Bagaimana? Cukup? Terima kasih. Kasih ya. Baik, mungkin sudah selesai presentasi dari kami kelompok Umar bin Khattab. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus untuk kelompok. Oke, presentasi terakhir yang akan disampaikan oleh kelompok Usman bin Affan. Kepada kelompok Usman bin Affan disilahkan maju ke depan. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil jawaban yang telah kami temukan dari kelompok yang telah diberikan, yaitu kelompok yang yaitu Usman bin Affan. Di mana pertanyaan pertama itu dijawab oleh teman kami Hanum, jawaban kedua dijawab oleh saya sendiri, dan pertanyaan ketiga dijawab oleh teman kami Maya. Di sini pertanyaan pertama yaitu Pertanyaan pertama, analisislah penyebab utama fenomena beriman tapi malas beribadah dari sisi internal atau jiwa dan eksternal atau lingkungan. Nah, penyebab utama fenomena beriman tapi malas beribadah dari sisi internal atau jiwa yaitu hati kita lemah, iman tidak dijaga, kurang ilmu dan tidak disiplin. Sedangkan dari sisi eksternal atau lingkungan yaitu lingkungan yang kurang mendukung, teman tidak memberi contoh yang baik, banyak hiburan yang melalaikan. Baik, selanjutnya kedua poin. baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua yaitu buatlah kampanye mini bertema iman dalam aksi. Pilih bentuknya, bisa poster, video vlog atau tantangan ibadah. Sertakan pesan utama dan dasar ayat atau hadisnya. Di sini kelompok kami memilih bentuk poster di mana kampanye mini ini iman dalam aksi. Di mana pesan utamanya yaitu iman harus terlibat dari tindakan. Di mana dasar ayatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Shadaqallahul 'azim. yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Quran surat Al-Bayyinah ayat 7. Di mana tujuan dari poster ini yaitu mengajak remaja membuktikan imannya lewat ibadah dan amal nyata setiap hari. Baik teman-teman, mungkin dapat dilihat bentuk poster yang telah kami siapkan, di mana terdapat judul besar, Iman dalam pesan utamanya, dasar ayatnya serta tujuannya.
jelas atau materi yang kurang dipahami bisa dipertanyakan. Baik, mungkin jika tidak ada pertanyaan, kami akan menutup presentasi ini dengan mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan. Lalu sekarang tindakan yang akan saya lakukan ke depannya adalah, nah ini tindakan atau hal-hal yang seharusnya kalian laksanakan di setiap harinya. Iya, boleh. Dari Asmirandia. Karena dari aspek yang telah kami berikan tadi, tindakan yang akan kami lakukan ke depannya adalah kami, di mana mungkin pada kalangan remaja sekarang sering melalaikan ibadah, di mana menunda-nunda waktu ibadah sholat sewaktunya itu, tapi menunda-nunda dengan hal kepentingan di luar yang hal penting, di mana sebenarnya itu sholat itu wajib kita lakukan dan hal itu penting untuk kita. Iya, berarti hal-hal yang akan kamu lakukan setelah ini yang sudah kamu pelajari hari ini akan dilakukan di kemudian hari. Jangan tunggu kemudian hari, tunggu nanti setelah selesai kita belajar. Oke, karena sudah habis materi kita untuk hari ini, mari kita main kuis. Mau? Nah, ayo teman-teman silahkan dibuka HP-nya yang sudah dipesankan kemarin. Oke, kita mulai? Mulai. Oke, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah? Sudah ya? Sudah kan ya? Sudah. Lagi. Oke. Sudah selesai. Nah, jadi perolehan hasil selesai. Perolehan hasil dari yang paling banyak menjawab jawaban yang benar adalah uang kepada saya. Oke, minggu depan kita akan masuk pada materi selanjutnya, masih tetap dalam Syu'abul Iman, tapi dengan tujuan pembelajaran yang berbeda. Penutup ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan